Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore bagi yang di Papua dan di Maluku. Salam pengandaan, berjumpa lagi dengan saya, Muji Santosa. Kita akan bahas di sesi siang hari ini mengenai HPS, konsultan konstruksi, baik untuk perencanaan maupun untuk pengawasan. Ya. Jadi hari ini kita akan membahas HPS, mudah-mudahan bisa dilakukan banyak tanya jawab ya. Bapak Ibu, untuk HPS ini saya sudah pernah menulis 2 buku. Yang kuning adalah buku spek HPS dan kerugian negara, kemudian yang warna biru mengenai HPS ya. Tapi buku saya ini kelihatannya harus disesuaikan lagi lah dengan apa? Dengan K3 dengan Permen PU nomor 14 tahun 2020 ya. Tapi sebenarnya nggak banyak lah perubahannya di situ. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan bahwa kita sekarang punya undang-undang 2. Ya, Undang-Undang 2 tahun 2017 adalah Undang-Undang Konstruksi. Di dalam Undang-Undang Konstruksi ini, ya di pasal 5-nya contohnya ya, pasal 5 ayat 4E, ya, ada kewajiban ya pemerintah pusat menetapkan standar remunerasi minimal kerja konstruksi. Jadi dengan adanya undang-undang ini sebenarnya daerah, Pemda, sudah tidak perlu lagi menyusun harga satuan kepala daerah mengenai konsultan. Udah ikut ini aja. Kalau di APBN memang nggak ada, ya ikuti harga pasarnya saja. Jadi Pemda ikut ini aja, ikut standar remunerasi minimal dasarnya undang-undang ini. Ya. Di sini setiap pengguna jasa yang menggunakan layanan profesional, siapa itu pengguna jasa? Pengguna jasa bisa PPK, PA, KPA, itu adalah pengguna jasa. Itu kalau pengguna jasa pemerintah. Undang-undang ini tidak hanya berlaku untuk konstruksi di pemerintahan saja, tetapi juga konstruksi di dunia swasta. Kalau pengguna jasa di swasta, ya siapa? Ya mungkin yang punya pabrik, yang punya gedung, yang punya developer, itulah pengguna jasa. Sedangkan yang mengerjakan adalah kontraktor. Jadi harus memenuhi ya kualifikasi jenjang jabatan itu, kalau tidak nanti bisa kena sanksi. Kena sanksi kalau tidak memenuhi ya gitu. Berdasar undang-undang ini, Undang-Undang 2 tahun 2017. Ya. Sekarang di slide yang halaman keempat Pak Mulis. Ya. Gimana slide-nya bisa tampil? Coba sebentar. Belum ya? Dah, halaman? Slide yang punya saya ya, bukan yang punya PUR. Ini Pak ya? Ah ini ya, halaman keempatnya. 1, 2. Itu kelima itu Pak. Atasnya lagi. Nah itu. Ya, jadi berdasarkan Undang-Undang nomor 2 tadi, ada namanya remunerasi minimal untuk tenaga ahli. Itu ngitungnya gimana? Ngitungnya ada berdasarkan atas kompleksitas pekerjaan, layanan profesional, biaya, risiko, teknologi, dan sebagainya. Nah, mungkin kita nggak usah ngitung itu aja lah. Kita ngitung yang sudah ada aja lah, daftarnya yang sudah ada. Ya. Daftar sudah ada, yang dibuat oleh Kementerian PUPR. Lanjut, yang nomor 5, halaman 5. Berikutnya keluar lagi PP, Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2020. Ya, tadi undang-undang, sekarang ada namanya PP. Yaitu dalam PP tadi disebutkan ya, perlunya standar remunerasi minimal pada penggunaan tenaga kerja konstruksi untuk jenjang jabatan ahli. Ya, jabatan ahli. Ya, dalam PP ini, Peraturan Pemerintah ini, ya, standar remunerasi minimal itu paling sedikit berdasarkan apa? Kualifikasi. Ya, kualifikasi. Ya. S1, S2, ahli muda, dan sebagainya itu kualifikasi. Pengalaman profesional, setahun, 2 tahun, ya. Tingkat pendidikan, ya S1, S2 itu ya. Nah, jadi dalam PP tadi sudah ada namanya remunerasi minimal, dasarnya apa? Ya kualifikasi, pengalaman profesional, dan tingkat pendidikan. Jadi setiap penggunaan tenaga ahli ya harus memperhatikan remunerasi minimal, bukan maksimal ya, minimal. Lanjut kita ke ada slide 6-nya. Ya. Di PP tadi dijelaskan ya, ada kewajiban melakukan pemantauan monitoring ya terhadap standar remunerasi minimal bagi tenaga kerja ahli konstruksi. Ya, kalau tidak memenuhi tadi ya bisa kena sanksi. Nah, ini di pasal 160-nya.
menteri, gubernur, bupati, wali kota mengenakan sanksi peringatan tertulis atau denda administrasi bagi pengguna jasa yang tidak memperhatikan remunerasi minimal. Jadi sekarang para kontraktor di berbagai daerah, berbagai tempat sudah mulai memperhatikan ini. Kalau tidak, ya termasuk bisa kena sanksi juga ini ya. Pengenaan sanksi dan administrasi diberikan pada pengguna jasa, PA, KPA, PPK, maupun yang menggunakan jasa para kontraktor. Kita lanjut pada slide yang ke-8. Itu mengenai besaran nilai denda. Besaran nilai denda, pengguna jasa dikenakan 1 kali upah minimal untuk setiap tenaga kerja konstruksi. Itu pengguna jasanya. Kalau penyedia jasa sebesar berapa? 10 kali lipat dari biaya upah minimal untuk setiap tenaga kerja konstruksi. Nah, ini ada keluhan bagi para kontraktor. Termasuk bagaimana dia tidak punya SKTK ya, SKTK. Pak, kalau saya latih dia punya sertifikat SKTK, dia tidak harus kerja di tempat saya terus-terus. Dia bisa pergi juga dari saya. Percuma saya mensertifikasi dia. Nah, itu. Jadi setiap ada pekerjaan dia selalu melakukan sertifikasi lah terhadap SKTK tadi. Ya, apalagi yang SKA itu ya, yang tenaga ahlinya. Baik. Berikutnya Pak di slide ke-9 ya. Remunerasi minimal untuk tenaga ahli jasa konsultan konstruksi yaitu perencanaan, perancangan dan pengawasan. Nah, sekarang kita kenal kalimat itu Pak, perencanaan, perancangan. Jadi kalau perencanaan itu hanya levelnya FS ya, feasibility study atau analisa itu perencanaan. Kalau perancangan sampai dengan terwujudnya RAB, gambar dan sebagainya itu kegiatan perancangan. Kalau yang dimaksud dalam PP ini ya. Tapi nanti dalam prakteknya perancangan itu yang dimaksud adalah perencanaan juga. Tapi kalau kita ngikuti tekstualnya ini, perancangan itu lebih luas daripada perencanaan. Kalau perencanaan sebenarnya dibatasi di sini, yang sifatnya hanya studi kelayakan atau menganalisa itu perencanaan. Sedangkan yang perancangan itu menghasilkan pekerjaan sampai rapi, gambar, tes tanah itu kegiatan perancangan itu. Ya. Tapi nanti dalam beberapa bahasan akan dianggap sama lah perancangan sama perencanaan. Tapi kalau tekstualnya harus definisinya harus dipahami seperti itu. Kemudian pengawasan. Ya, pengawasan ini bisa juga konsultan MK ya, manajemen konstruksi. Pengelolaan sistem informasi jasa konstruksi nasional antara lain apa? Penetapan standar remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi ya. Oke, kita lanjut pada slide yang halaman 10. Setelah keluar setelah keluar Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017, Pak, maka ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 19 tahun 2017 yang kemudian dikeluarkan yaitu Kepmen PUPR Nomor 897 tahun 2017. Ya, itu tentang apa? Ini penting, Pak. Keputusan Menteri PUPR Nomor 97 2017 tentang besaran remunerasi minimal tenaga konstruksi pada jenjang jabatan ahli untuk layanan konsultansi konstruksi. Jadi kalau kita mau membuat HPS konsultan konstruksi ya rujukannya ini saja. Loh Pak, itu kan melebihi 28 hari tahun 2017. Ya, sekarang kita tanya Pak, Kepmen PUPR 897 tahun 2017 ini, apakah masih berlaku sekarang hari ini? Hari ini masih berlaku? Ya berarti masih berlaku. Termasuk dalam ruang lingkup 28 hari dalam membuat HPS. Ya, ini sudah hampir berapa? 4 tahun ini ya. Tahun 2017 ya. Angkanya walaupun sudah 4 tahun, angkanya bagi sebagian Pemda masih dipandang besar ini. Apalagi kalau kita pakai angkanya Inkindo, lebih besar lagi. Kepmen PUPR 897 tahun 2017 sebagai apa? Angka minimal di sana. Angka minimal, bukan maksimal. Ya. Tapi mohon maaf, kadang-kadang banyak keluhan dari teman-teman kementerian, apalagi dari Pemda, Pak, kalau di saya sepertiganya itu Pak sanggupnya. Nah itu, nanti kita lihat ya. Dengan dasar Kepmen PUPR 897 tahun 2017 Pak, karena angkanya besar-besar tadi Pak, ya karena angkanya besar-besar tadi, maka kalau kita pakai ya Permen PUPR nomor 45 tahun 2007 tentang gedung negara, tentang pedoman teknis pembangunan gedung negara. Slide berikutnya Pak, boleh slide ke-11.
ya, tentang gedung negara, ya, Permen PUPR nomor 45 tahun 2007 itu tentang gedung negara, porsinya kan untuk konsultan perencana kan sekitar berapa? Antara 4%. Ya. Pak Muji terputus. Silakan Pak Muji. Baru mau masuk, mohon maaf. Silakan Pak Muji. Monitoring. Terputus Pak. Barusan. Terputus. Oke. Mudah-mudahan nggak terputus lagi. Siap. Bisa didengar? Bisa Bapak Pak. Ibu? Jelas. Oke, ulang lagi ya. Jadi Permen PUPR nomor 45 tahun 2007 itu kalau dilihat ya di sana untuk konsultan bencana ya sekitar 4% sampai 6% ya, 4% sampai 6%. Demikian juga pengawasan sekitar 5%. Dengan dimasukkan keputusan Menteri PUPR tadi nomor 987 itu nggak cukup Pak angkanya Pak, terlalu kecil 3%, 4%. Ya. 3%, 4% atau tadi pengawasan 5%. Ya, maka Peraturan Menteri PR nomor 45 tadi diubah menjadi Peraturan Menteri PR nomor berapa? 22 tahun 2018 tentang bangunan gedung negara. Ya, itu dapat kita lihat di slide yang ke-12 ya. Nah, akibatnya ini di slide yang ke-12 seperti ini. Perencanaan konstruksi. Ya. Halo Pak Mulis, bisa didengar? Ya, Pak Muji. Ya, oke. Ya. Jadi untuk perencanaan konstruksi. Kalau yang dimaksud dengan PP tadi adalah perancangan ya, perancangan. Ya, di bahasa ini bahasanya namanya Yang lagi. Pak Muji monitor. oke, buka lagi nih.
Iya, hilang lagi, Pak. Silakan. Silakan, Pak Muji. Oke, saya pindah alat lagi nih. Siap. Oke ya. Bisa didengar Pak Mulis? Bisa, Pak. Jelas, silakan. Dilanjut. Mudah-mudahan nggak mati nih. Mudah-mudahan. Ya. Oke. Jadi berdasar tadi Permen PU PR nomor 45 tahun 2007 berubah menjadi Permen PU PR nomor 22 ya, tahun 2018. Perencanaan konstruksi dimulai dari mana? 18%. Pengawasan pengawasan 10%, sekian. Pengelolaan kegiatan 14%. Artinya apa? Artinya untuk konsultan itu tinggi sekali kalau dananya cuma 250 juta. Kalau 250 juta, di situ bisa dapatlah sekitar 18% di situ. Nah, itu tinggi sekali itu. Ya. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya, Pak Mulis. Ya. Kemudian ada peraturan LKPP, Bapak Ibu, ya nomor 9 tahun 2018, yaitu HPS dihitung secara kalian dan menggunakan data informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Data informasi itu digunakan untuk menyusun HPS. Antara lain di mana? Antara lain untuk menyusun HPS itu dari informasi biaya harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh kementerian, lembaga pemerintah daerah. Ya, jadi kalau buat HPS tadi, Bapak, nggak usah mencari dari 3 sumber, satu sumber saja cukup. Satu sumber saja cukup dari itu tadi Kementerian PUPR untuk menyusun HPS. Untuk konsultan. Konsultan apa? Konsultan konstruksi. Kalau konsultan non-konstruksi, dari mana? Ya bisa dari Inkindo. Ya, Inkindo kan dianggap sebagai apa? Asosiasi. Standar harga yang diterbitkan oleh asosiasi. Oke, lanjut lagi Pak Mulis berikutnya. Ya. Bapak Ibu, kalau kita lihat Permen PUPR nomor 14 tahun 2020 ya, membuat format ya untuk penawaran harga dari penyedia itu modelnya seperti ini. Yang pertama adalah daftar kuantitas dan harga. Daftar kuantitas dan harga. Ini untuk apa? Untuk kontrak harga satuan. Untuk kontrak harga satuan. Artinya di sana ada harga-harga satuan pekerjaan. Dan di dalamnya ada PPN. Ya. Sedangkan yang kontrak lamsam itu bentuknya daftar keluaran dan harga. Ini banyak yang memahami bahwa daftar keluaran harga ini baru keluar di Permen PUPR nomor 14 tahun 2020. Tidak, ini harusnya sejak dulu begini namanya kontrak lamsam tuh. Kontrak lamsam itu sejak dulu ini daftar keluaran harga. Yang terjadi selama ini ya tidak dipahami secara itu. Jadi kalau daftar keluaran harga di sana berarti ada apa? Urean keluaran dan output. Terus persentase keluaran dan harga keluaran. Jadi di sini tidak ada harga satuan. Jadi kalau ini dipakai sebagai kontrak perencanaan yang lamsam, tidak ada biaya personil dan tidak ada biaya non personil. Ya. Jadi ini yang kita sampaikan oleh penyedia nanti nawarnya juga seperti ini. Ini kalau kita lihat ada formatnya ke standar dokumen Kementerian PUPR nomor 14 tahun 2020. Bagi sebagian yang baru melihat hari ini, oh ternyata Permen PUPR 14 itu apa? Ada namanya daftar keluaran harga. Ini hal yang baru. Tidak, ini sebenarnya hal yang lama. Ya, hal yang lama ini. Ya, cuma
lebih semakin tegaslah di Permen UPR nomor 14 tahun 2020 ini. Lanjut, Pak Mulis. Ya. Jadi kita akan membahas mengenai HPS dan mungkin nanti kontrak ya untuk konsultan perencana gedung. Perencana gedung. Kalau kita ikut Permen UPR nomor berapa? 22 tahun 2018, di sana sebut perencana. Tapi kalau kita ikut PP-nya, perancangan. Jadi kita maknai sama aja ya, perancangan sama perencana. Tapi sebenarnya berbeda. Sebenarnya yang kita bahas adalah perancangan. Kalau perencana sebenarnya lengkapnya hanya apa? Riset atau analisa saja, ya. Tapi kalau perancangan lebih luas, ya. Baik, lanjut. Ya. Untuk membuat HPS konsultan itu dimulai dari mana? Dimulai dari KAK. Ya. Kalau di sini saya tidak jelaskan. Kalau di file yang satunya yang dibuat oleh teman PR adalah KAK itu detailnya seperti apa. Silahkan dipelajari nanti KAK di Permen PUPR tadi. Yang file yang sebelah itu. Tapi ini kita bahas ini aja. Ya, kita lihat Bapak Ibu, keputusan Menteri PUPR nomor 897 tahun 2017. Ya. Ini adalah lampirannya. Membagi di sana secara pendidikan tenaga ahli adalah S1, S2, dan S3. Nah, secara kualifikasi tenaga ahli, ada ahli muda, ahli madya, ahli utama, pengalaman 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai berapa tahun tuh. Nah, jadi ada kualifikasi tenaga ahli muda, ahli madya, ahli utama. Pengalaman berapa tahun, kalau pendidikan S1, S2, S3. Ini sebagai dasar minimal. Jadi kalau kita ngambil di KAK-nya, KAK menyebut bahwa dia S1. S1. Kualifikasinya apa? Ahli muda. Pengalaman berapa tahun? 2 tahun. Maka ketemu angkanya 19.500.000. Itulah dasar untuk membuat HPS. Selesai. Nggak perlu mencari 3 sumber informasi. Jadi cepat saja buat HPS. Ketika KAK-nya clear, kerangka acuan kerjanya clear, term of reference-nya clear, itu cepat membuat HPS-nya. Karena datanya sudah ada, tinggal diambil aja Kepmen PUPR ini, nomor 897 tahun 2017. Oke, lanjut ya. Yang saya tampilkan tadi, ini adalah untuk DKI. Ya. Sebagai dasar benchmarking atau standarnya acuannya untuk DKI. Ya. Kalau daerah lain, tinggal dilihat. Misalkan Sumatera Utara 0,964, tinggal dikalikan aja itu. Dikalikan 0,94. Kalau Jawa Timur, berapa Jawa Timur di sini? Dikalikan 0,926. Nah, jadi kalau ketemu angkanya tadi 19.500 dikalikan indeks wilayah provinsi mana gitu. Lanjut. Slide berikutnya Pak Mulis. Nah, dari kertas kerja tadi Pak, bukan kertas kerja ya, dari KAK tadi dibuat namanya kertas kerja. Dari KAK tadi dibuat kertas kerja. Kebutuhannya apa? Ini hanya sekedar contoh saja, konsultan perencana gedung untuk Pemko Kediri, Jawa Timur. Ya, tahun anggaran 2020. Dari KAK dibutuhkan di sana biaya tenaga ahli. Ahli apa yang dibutuhkan? Ahli bangunan gedung sebagai tim leader. Ada ahli arsitektur, struktur, plumbing, electrical, dan sebagainya. Orang per bulan. Perlu berapa lama nih? Kontraknya 2 bulan lah. Ya, kontraknya 2 bulan. Jadi ada yang bekerja 2 bulan, ada yang bekerja 1 bulan. Tinggal dilihat aja. Ya. Dari KAK-nya tadi, ahli bangunan gedung, yang kita perlukan apa? S1 atau S2. Ambil angkanya dari sana, ya, dari KAK-nya, kualifikasinya seperti apa, pengalamannya apa, pendidikannya apa, dicarilah di standar tadi. Setelah ketemu, dikalikan dengan koefisien Jawa Timur. Ketemulah angkanya 27 ini. Berikutnya ahli struktur, dan sebagainya. Kalau nggak salah ini S1. S1 tinggal dilihat aja, pengalaman berapa tahun di sana, di tornya, tinggal kita lihat daftarnya. Kita lihat daftarnya. Terus dikalikan dengan indeks Jawa Timur. Dikalikan dia harus bekerja berapa bulan? 2 bulan.
ada yang 1 bulan. Ya. 1 bulan itu maknanya apa? Bisa juga dia di 1 bulan yang terakhir, bisa juga di 1 bulan yang pertama, bisa juga loncat-loncat. Dia hanya minggu ini hanya 2 hari, minggu depan hanya 2 hari, sampailah 1 bulan. Itu namanya intermittent. Ya, intermittent. Ketemulah total semua dari standar Menteri PUPR tadi, ketemulah total 347.250. Cepat ini kalau kakaknya jelas, kita tinggal ngambil daftar tadi, ketemulah angka ini. Berikutnya biaya serta pendukung, ya dipakai aja at cost, atau mungkin ngambil datanya dari Inkindo, atau mungkin ngambil dari UMR, ya, atau mungkin ngambil dari harga pasarnya. Ketemulah estimator biaya berapa? Dia 9 juta, juru gambar sekian-sekian, ya. Mohon maaf Bapak Ibu ya, saya tidak mengerti secara teknis. Ini hanya sekedar contoh. Ya, nanti disesuaikanlah dengan kebutuhan kerjanya seperti apa. Nah, inilah rincian biaya personil ya, baik untuk tenaga ahli maupun staf pendukungnya gitu. Ketemulah biayanya berapa? 441.250. Lanjut berikutnya lagi Pak Mulis. Berikutnya biaya non personil. Ya, biaya non personil adalah biaya sewa kendaraan, fasilitas kantor, alat tulis, sewa laptop, sewa biaya komunikasi, ya, biaya tes tanah dan sebagainya. Ya, ini sifatnya at cost. Bagaimana naik K3? K3 belum saya masukkan di sini. K3 diperlukan apa? Ya kalau ada kegiatan misalkan tes tanah dan sebagainya, diperlukanlah APD, alat pelindung diri, alat pelindung kerja, jadi masukkanlah menjadi satu item tersendiri di sini. Ya. Tergantung bagaimana tingkat risikonya gitu ya. Nah, maka kita ketemulah punya biaya personil dan non personil. Lanjut. Ya, berikutnya masih ada yang biaya non personil. Ini untuk laporan ya. Laporan antara ya, laporan pendahuluan, laporan antara, laporan akhir, termasuk kegiatan apa diskusinya, FGD, forum group discussion dan sebagainya ya. Dengan biaya-biaya sifatnya at cost, tidak mengambil keuntungan. Lanjut. Ya. Jadi ini semua jumlahnya Bapak Ibu ya. Termasuk menyiapkan dokumen tender dan sebagainya, biaya laporan, jumlah biaya non personil 134 juta. Lanjut. Jadi kalau kita lihat skemanya Bapak Ibu, keuntungan munculnya di mana? Tidak ada keuntungan. Keuntungan munculnya di termasuk include di biaya personil. Pak Mulis, suara masih jelas ya? Suara saya masih bisa? Sangat jelas, Pak. Sangat jelas. Oke, lanjut lagi. Ya, jadi keuntungan adanya di biaya apa? Di biaya personil. Lanjut. Next. Slide berikutnya, Pak Mulis. Yep. Ya. Jadi semua biaya personil, biaya non personil ditambah PPN, ketemulah total HPS kita di 633.809. Ini adalah HPS konsultan perencana. HPS konsultan perencana. Ketemulah 633.809 ini. Ya, lanjut. Next. Halo, Pak Mulis, sudah lanjutkan ya, slide-nya? Sudah, slide selanjutnya. Di saya belum keluar ya. Di dokumen pemilihan, Pak, sudah. Nah, ini. Dokumen pemilihan. Jadi, yang kita tenderkan, kalau ini untuk gedung ya, contoh untuk gedung, adalah seperti ini. Bukan menenderkan biaya personil sama non personil. Bukan tender ya seleksi, bukan apa menseleksikan biaya personil dan non personil. Kalau untuk gedung negara skemanya seperti ini. Jadi kita membuat daftar keluaran dan biaya, daftar keluaran dan biaya. Inilah namanya daftar keluaran dan biaya. Daftar keluarannya apa? Tahap konsepsi perancangan 10%, tahap prarancangan 20%. Tahap pengembangan rancangan 25%.
semuanya jumlahnya 100%, dan kita beritahu inilah HPS-nya, 633809. Jadi penyedia itu nawar A sampai F ini. Jadi penyedia nawar A sampai F ini, bukan nawar biaya personil dan non personil. Ini baru Pak, enggak ini sejak dulu begitu. Tapi mungkin jangan nggak pernah ada yang membahas ini ya. Jadi yang kita buat tetap biaya non personil dan non personil. Jadi biaya non personil tadi yang saya ceritakan sebelumnya tadi itu namanya kertas kerja. Kertas kerja untuk mencapai HPS 633809 ini. Itu namanya kertas kerja, bukan HPS. HPS-nya ini. Inilah yang kita sampaikan kepada penyedia. Penyedia, saya punya HPS 633809, Anda harus mencapai A sampai F ini. Silakan Anda tawar. Nah, itu. Oke, lanjut. Ya. Jadi HPS-nya berapa? 633809. Penyedia silakan nawar. Ternyata penyedia nawar 629 juta. Ya. Terhadap penawaran penyedia tadi, meskipun ini kontraknya lamsam, ada namanya negosiasi. Ada namanya negosiasi. Ya, untuk negosiasi, penyedia itu menyampaikan apa? Penyedia menyampaikan rincian, termasuk rincian remunerasi dan sebagainya. Itulah untuk bahan negosiasi. Jadi kalau dia ngasih remunerasinya di bawah remunerasi minimal, dinormalkan ikut remunerasinya Kementerian PUPR tadi, dinego. Jadi kalau nego, bahkan bukan nego jatuh. Misalkan dia nego tenaga konsultannya berapa? Misalkan 15 juta. Padahal standar minimal Menteri 19 juta. Dinego naik malah. Nego naik. Tapi nego naiknya tadi tidak merubah total penawaran. Total penawaran dia kan 629. Ya. Dinego naik semua menjadi standar. Berarti ada yang berubah, Pak? Ya mungkin berubahlah yang non personil. Kalau tidak, gimana? Yang tidak berarti ya dipaskan waktu-waktu penugasannya, waktu-waktu perannya. Jadi dinego dengan tetap total penawaran 629, tapi tenaga personil tadi dinormalkan kalau nawarnya di bawah standar Kementerian PUPR terhadap biaya-biaya personilnya. Setelah dinego, ternyata masih turun juga 620. Maka inilah menjadi kontrak kita. Kontrak kita 620 juta. Ya. Lanjut Pak Mulis. Ya, setelah ditawar 620 juta, maka inilah menjadi kontrak. Kontrak itu bukan biaya personil sama non personil. Kontraknya bentuknya A sampai F atau G ini. Kalau dia bisa mencapai output keluarannya, tahap konsep perencanaan selesai, maka dibayar 10%. Dibayar 10%. Berapa itu? 66 juta. Tidak perlu dipersoalkan biaya personil sama non personil. Nanti kalau dia bisa menghasilkan prarancangan dan itu diterima, ya dibayarlah 20%, 113 juta. Ya. Dibayar seterusnya, pengembangan rancangan, B, tahap rancangan detail, terus jadi A sampai D dibayar. Yang E, yang keluaran E, nunggu dulu Pak, tender. Kalau kerjaan konsultan ini bisa ditenderkan, gambarnya bisa ditenderkan, RAP-nya bisa ditenderkan, maka dibayar 5%. Jadi A sampai D itu 8% lah. Yang 20% nanti nunggu tendernya bagaimana. Nunggu pengawasan berkala ketika konstruksinya dikerjakan. Terus dengan PPN totallah 620, itulah bentuk kontraknya. Bukan personil sama non personil. Ini bukan karena Permen BU 14, ini sejak dulu harusnya begitu, Pak. Sejak dulu begitu. Tapi ketika kita tidak melaksanakan seperti itu, ini yang kita tampilkan biaya personil, maka menjadi perdebatan audit ketika dilihat sama auditor. Ya, lanjut. Next, Inggris. Berikutnya. Yep. Nah, ya, ini adalah format bentuknya Permen PUPR nomor 22 tahun 2018. Kalau Permen PUPR nomor 14 tahun 2020, bentuknya seperti ini. Mengapa bentuknya seperti ini? Nah, dugaan saya, ini karena
perencanaan itu kan tidak hanya untuk gedung, untuk jalan, untuk sumber daya air, ya. Maka bentuknya ini, bentuk rekapitulasi penawaran harga. Ini adalah daftar keluaran dan harga. Ya, silakan, kita harus menentukan keluarannya apa. Terus harganya berapa persen itu dasi harga. Jadi tidak ada lagi namanya harga satuan, namanya satuan keluaran. Kalau mencapai ini dibayar 10%, mencapai ini dibayar 20%, itu namanya satuan keluaran, bukan harga satuan gitu. Ya, ini adalah versinya Permen PUPR nomor 14 tahun 2020. Terus di sana ada PPN. Lanjut. Next. Ya, Pak. Kalau kontraknya semacam itu, bagaimana nanti auditnya? Ya. Jadi auditnya bukan menanyakan personil dan non-personil tadi. Dibayar berapa ini tenaga ahlinya? Enggak lagi. Ya. Dibayar berapa ini pajaknya tenaga yang bersangkutan? Enggak perlu lagi. Yang dilihat adalah hasilnya. Bukan dilihat absensinya juga. Yang dilihat outputnya. Yang dilihat adalah sub-output keluaran. Ya. Jadi dalam peraturan LKP nomor 9 tahun 2018, dalam kontrak lamsam, pembayaran dan harga pasti dan tetap senilai dan harga yang dilakukan dalam kontrak tanpa memperhatikan rincian biaya. Tanpa memperhatikan rincian biaya. Loh, Pak, tadi PPK-nya punya itu Pak rincian HPS. Itu namanya kertas kerja untuk membuat HPS. Penyedia punya juga Pak rincian biaya. Itu bahan untuk bagian klarifikasi dan negosiasi. Ketika sudah deal kontrak, maka yang dilihat adalah secara lamsam. Apa itu? Keluarannya seperti apa? Berapa harga keluarannya? Kalau tercapai, ya dibayarlah dengan harga keluaran tadi. Dibayar berdasarkan hasil tahapan pekerjaan yang dilaksanakan. Ya. Gimana suara saya Mas jelas tulis? Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas. Oh, ya. Wajar hitam. Oke. Atau kita buka pertanyaan, Pak Mulis? Ya, Pak. Untuk konsultan perencanaan ini, supaya clear. Siap. Kita buka pertanyaan. Buka... Saya mohon izin dulu ya, saya 3 menit dulu memperhatikan. Siap, Pak, silakan. Tapi mohon maaf dulu, Pak Mulis, saya 3 menit dulu. Ya. Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan tekan tombol raise hand. Nanti akan kita berikan kesempatan untuk bertanya. Dan Bapak Ibu yang mungkin ada suara hilang atau tidak terdengar suaranya, mungkin dicek sinyalnya atau mungkin coba di restart alat komunikasinya. Nanti pas pada waktu masuk join langsung klik gitu terkait dengan suara. Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang ada di chat. Silakan mengisi daftar hadir. Sambil menunggu Pak Muji, ini ada beberapa. Sudah Pak ya? Baik, Bapak Ibu, saya berikan kesempatan kepada Tri Susetioningsis. Silakan Ibu. Silakan Ibu Tri, diklik tuh Silakan Bu. Daftar hadir di mana Pak Mulis? Ada yang tanya? Halo. Daftar hadir ada di chat. Sementara standby dulu Pak. Oh, standby aja. Ini tadi coba mencoba resen kali ya? Baik Bu Tri, masih lanjut ke Bu Ade Primawati. Silakan Bu Ade. Silakan Bu Ade. Oke. Silakan Bu Ade. Assalamualaikum. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore teman-teman semua. Baik Pak, saya ingin menanyakan terkait dengan materi Bapak sampaikan tadi. Untuk penyusunan HPS jasa konsultan, jasa perancangan ini Pak, kalau di Permen PU 28 2018 itu kan ada tahapannya Pak, ada tahapan konsepsi gitu kan. Ini bisa tidak kita langsung korelasikan dengan komponen output yang ada di daftar.
Suaranya putus-putus, mungkin diulangi. Halo? Halo? Ya. Oh, kurang jelas ya, Pak? Ya, suaranya agak putus-putus. Sebentar. Korelasi antara, silakan di. Putus tadi suaranya. Halo? Ya, saya ulang, Pak. Silakan. Sekarang? Ya, bisa dengar. Sekarang gimana, Pak? Bisa. Oke. Ya. Oke. Ya, bagaimana korelasi antara komponen remun, Pak, dengan biaya keluaran yang diamanatkan, kalau katakanlah kami pun di Kementerian PU di PU pun akan membuat yang kontraknya langsung itu masih di RAB-nya itu biaya personil, biaya non personil gitu. Jadi benar kita melihat antara biaya tidak langsung komponen yang ada output-nya tadi itu, Pak. Ada output 1, apakah kita sesuaikan dengan tahapan-tahapan yang ada di Permen PU nomor 28. Ya. Itu aja. Berarti ini kaitannya di dalam menyusun HPS-nya sama dengan menentukan speknya, Bu ya. Berdasarkan output gitu ya. Iya. Gitu. Ya Pak Muji, monitor. Ya, kalau kita lihat Permen PUPR 22 ya, tahun 2018. Ya. 22 tahun 2018 membuat format seperti itu. Tetapi kalau Permen PU nomor 7 tahun 2019, Permen PU nomor 14 tahun 2020, formatnya agak lebih simpel lagi, DD1, DD2 dan sebagainya. Ya silakan aja, yang penting bisa korelasikan tadi. Halo, Pak Mulis? Iya, Pak, lanjut. Wah, ini suaranya hilang. Ya, bisa dikorelasikan. Jadi berdasar HP yang sudah terbentuk tadi, maka selanjutnya dibuat keluaran. Nah, keluaran tadi dipresentasikan. Presentase ini sifatnya bisa saling melengkapi. Ya. Apakah dalam persentase tadi ada pembayaran lebih? Ya mungkin, tapi ini kan dilanjutkan nanti dengan berikutnya kan saling menutupi, Pak. Itu sehingga selesailah 100%. Nah, kalau tidak selesai, ya berarti nanti tinggal dilihat lanjutnya seperti itu apa kewajarannya. Mungkin begitu Bu Adi ya. Jadi kita buat dulu HP-nya, kertas kerjanya. Setelah itu kita lihat capen-capennya apa. Capen-capennya dilakukan pembobotan. Ini bobotnya berapa kira-kira? 10% atau 20%? Akan pembobotan seperti itu. Gimana Bu Ade? Bisa? Ya, oke, boleh lanjut ya Pak. Ya, boleh lanjut sebentar ya Pak. Ya. Kalau kita mengacu kepada Permen PU mengenai bangunan gedung itu Pak, kan ada tahap konsepsi misalnya 10%, prarancangan 20%, tahap pengembangan ada 25%, tahap rancangan syarat-syaratnya ada 25%, dan juga tahapan penjelasan ada 5%, dan pengawasan perkara 15%. Kalau kita mengacu kepada outputnya di Permen PU ini, otomatis nanti pada saat serah terima jasa perencanaan, berarti ada poin output yang 15% dan 5% itu belum terselesaikan gitu Pak. Nanti bagaimana? Di kontraknya mungkin Pak. Jadi ya memang gitu. Ya. Yang Ibu tanyakan terus dengan 15% tadi. Ya kalau itu belum dikerjakan ya jangan dibayar. Kalau itu belum dilakukan ya jangan dibayar yang 5% tadi untuk tendernya, 15% untuk pengasungan jangan dibayar. Pastinya ini akan diperjelas di kontrak Pak ya? Pak Muji. Pastinya ini akan diperjelas di kontrak ya Pak Muji ya? Ya, di kontraknya didetailkan aja tuh. Betul Bu ya? Oke Pak. Jadi nanti pembayarannya sesuai yang ada di sub output atau outputnya di kontrak ya Pak Muji ya? Selama belum dikerjakan yang 5-15% itu berarti ya jangan dibayar kalau masih sampai tahapan RAP gitu Pak Muji ya? Ya, jadi pertanyaannya ada nggak ruang lingkup tadi? Ruang lingkup yang tadi sub output 5%? Tender tadi ya? Sama sub output penghasilan berkah. Kalau masih ada dan itu belum dilakukan, ya jangan dibayar. Tapi kalau itu nggak ada, ya berarti dibayar yang telah dicapai. Nah, gitu Bu ya. Oke, terima kasih Pak. Ini sedikit ada kaitannya Pak, karena kan judulnya adalah penyusunan HPS. Tapi karena ini kita berbicara ada pengawasan berkala, kalau misalkan kita
untuk kontrak jasa konsultansi ini, misalkan fisiknya itu dilaksanakan di tahun depan, Pak. Kita jenis kontraknya kan tidak kontrak tahun jamak ini. Bagaimana nantinya di klausul kontrak kita bunyikan bahwa pada saat penagihan pembayaran di tahun depannya itu tidak bermasalah di keuangannya, Pak. Oh, kontrak antara perencanaannya sama pelaksanaan fisiknya berbeda tahun, Pak Muji? Ya, kita tanya bagian keuangan tahun depan. Misalnya tahun depan kurang 5% untuk 15%. Dia perlu apa? Ada kontrak lagi. Ya kita buat aja kontraknya lagi. Kontrak 5% atau 5%. Tapi kalau dia bilang, nggak perlu kontrak ya, kamu nagih aja. Kita tetap kontrak itu. Tapi kalau dia minta dibuatin baru, dibuatin baru lagi lah. Kontrak tahun 2021 membayar 5% sama 15%. Gitu aja Bu, kita turuti bagian keuangan mampunya apa. Ya, nggak perlu ditagihkan kembali, nggak perlu seleksi kembali, pura-pura aja itu seleksinya. Tanggung jawabnya dia kok. Yang penting tindakan kita dijaga, jangan sampai ada kerugian negara dan perbuatan korupsi lah gitu. Oke ya Bu, Adik, itu mungkin. Oke Bu Ade. Oke, bisa dua lagi Pak Mulis? Siap Pak. Sebelum lanjut. Lanjut ke Pak Ahmad Nur Ilham. Silakan Pak. Pak Ahmad. Oke, Pak. Silakan Pak Halo? Ahmad Nur Ilham. Ya Pak, maaf Pak. Silakan. Oke Pak, makasih. Ya Pak, saya mau ada sedikit yang belum saya pahami. Ini terkait dengan tadi yang dijelaskan Pak Muji tadi, terkait soalnya kan ada pedoman standar minimal tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Inkindo dan PUPR 897. Nah, apakah yang Inkindo ini hanya digunakan ketika yang di PUPR-nya itu tidak ada, seperti non-konstruksi kayak gitu. Yang pertama itu. Yang kedua, terkait dengan ini Pak, dengan auditnya tadi. Jadi, ini mohon maaf Pak, ini BPK ini juga meminta tentang biaya personelnya gitu. Karena apa? Karena ada beberapa temuan masih menggunakan, dia menggunakan pedoman yang Inkindo. Tetapi BPK itu dilihatnya kan negara itu kan tidak boleh rugi Pak. Kalau dari kita bandingkan dengan yang PUPR itu jauh selisihnya yang dengan 1 juta Pak kalau nggak salah. Contohnya yang ahli muda pengalaman 2 tahun. Yeah. Kalau yang PUPR itu 19.500.000. Kalau yang Kindo itu 20.500.000 kalau tidak salah. Nah itu sama pihak yang pengaudit itu dijadikan temuan kerugian negara Pak. Kenapa menggunakan Inkindo tidak menggunakan ini kayak gitu? Nah itu mohon penjelasannya Pak. Makasih Pak. Siap. Ya oke, terima kasih. Jadi kalau untuk konstruksi ya bisa menggunakan dokumennya Kementerian PUPR. Itu untuk buat HPS-nya Pak. Itu untuk buat HPS-nya. Ya. Kalau tidak ada data dari PUPR bisalah pakai Inkindo. Selesai ya, itu buat HPS-nya. Sekarang yang diaudit ini kan bukan HPS, yang diaudit adalah kontraknya. Ya. Kontraknya ini kontrak lamsam. Kontraknya ini lamsam. Yang diaudit adalah support tadi Pak sama Pak, bukan diaudit atas biaya personil tadi. Gitu Pak ya. Jadi yang diaudit adalah sub output sama keluaran tadi. Tidak mengaudit lagi biaya keluaran, tidak mengaudit lagi kehadiran dan sebagainya. Pokoknya outputnya ada, bayar. Terserah kamu kerjakan di gunung, di pantai, di laut, pokoknya ada outputnya, saya bayar. Gitu Pak. Yang dilihat diaudit outputnya tadi. Oke, kalau saya ikuti tadi, ngikut angkanya tadi, data detailnya tadi, Inkindo atau PUPR, mungkin ya, tadi terlanjur ngambil yang 22 juta, ngambil yang 20 juta. Belum tentu salah Pak dia Pak. Konsultan nawar, Pak, saya minta ya, tenaga ahli ini dibayar 25 juta. 25 juta Pak, Inkindo PUPR 19 juta, Inkindo 20, minta 25 juta. Boleh nggak kita bayar? Boleh Pak. Kita lihat Pak dari bukti pajak. Kamu bayar bukti pajak atas berapa sih? Pak, saya bayar pajak atas penghasilan saya atas 10 juta, Pak. 10 juta. Kamu karyawan tetap. Maka 10 kali 4. Oke, bisa dibayar Pak 40 juta, Pak. Oke, kamu minta 25-nya, saya terima. Saya terima 25. Jadi kita abaikan PUPR sama Inkindo tadi, Pak. Kita bayar dia 25 juta. Itu kalau mengikuti skema negosiasi dan sebagainya. Begitu, Pak. Jadi diuji aja teman audit tadi. Harusnya tidak ke sana. Tapi kalau mau kita turuti ke sana, diuji lagi seperti itu tadi. Kalau dia karyawan tetap bisa 4 kali dari apa yang dia pajak. Kalau dia bayar pajak atas 10 juta, kalikan 4, 40 juta. Dia minta 25, ya nggak apa-apa.
Harusnya dia dibayar 40 juta kok, Pak. Jadi itu adalah standar minimal, Pak ya. Oke, gitu ya. Mungkin agak pusing ya menjelaskan saya. Iya, Oke. iya. Coba nanti, ini kan direkam Pak Mukhlis ya, direkam ya. Nanti rekam. bisa Bapak dengar rekamannya. Ya. Boleh Pak, Oke. boleh Pak. Oke ya. Silakan, Pak Ilham. selanjutnya. Boleh Pak, ya Pak. Oke. Lanjut, selanjutnya silakan Bang Andi Juwana. Silakan Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muji, Pak Mulis, dan teman-teman semua. Dari mana, Pak? Dari Luhut Timur, Pak. Amerika saya pikir fotonya. Oh, siap. Siap, Pak. Saya hanya ingin berdiskusi dengan Bapak ini tentang remunerasi ini, Pak. Kita tahu di PM14 itu kan berdasarkan remunerasi 897 dari Kementerian PU. Kalau kita melihat terendah itu kan hanya 18 juta. 18 juta, yang ingin saya tanyakan apakah ada enggak rumusan kita ini tentang penetapan dari nilai pagu fisik terhadap nilai pengawasan. Karena kalau yang saya hanya baca itu ada hanya di Permen PU 22. Karena kalau kita melihat kalau dia di 18 juta, paket 100 juta untuk pengawasan itu berarti dia hanya bekerja 3 bulan. 3 bulan berarti untuk paket yang bekerja belum biaya-biaya lainnya, tapi untuk paket yang di bawah 100 juta itu berarti fisiknya hanya 3 bulan. Mungkin sedikit sharing saja Pak untuk pendapat Bapak gimana ini Pak? Gimana Pak Andi, bisa diulang saya? Ulang Pak Andi. Kalau kita melihat remunerasi yang ada, ini kan PM 897 dari Kementerian PU itu terendah itu untuk muda 18 juta. Nah, oke lah. Ya, terus kalau kita bawah dia ke paket konsultan, penunjukan konsultan itu kan dia pengadaan langsung konsultan itu kan 100 juta. 100 juta dikali 18 juta itu kan berarti dia hanya 3 bulan karena masih ada biaya non personil dan lain-lain. Nah, yang ingin saya sharingkan di sini menurut pendapat Bapak bahwa apakah kontrak untuk 100 juta terhadap konsultan itu berarti dia hanya sampai di 3 bulan saja karena fisiknya 3 bulan. Ataukah ada perkalian seperti yang ada di PM 22 tentang gedung negara, pagu fisik sekian persen nilai pengawasan dan perencanaannya. Mungkin seperti itu Pak, karena yang terkendala kita kan ini di Bina Marga dengan di keirigasian seperti itu. Makasih. Ya, terima kasih. Ya, mungkin bagi Bapak Ibu yang sebagian belum pernah dengar cerita ini, bahwa pembagian tadi untuk perencana atau perancangan, pembagian untuk kerjaan konstruksi, pembagian untuk pengawasan, itu kalau untuk gedung negara ada porsinya. Ya. Ya, kalau untuk pembuatan jalan, ya, pembuatan sumber daya air itu tidak ada porsi, itu hanya kebiasaan atau angka pasnya berapa gitu. Ya. Ya, jadi yang gedung negara saja kalau menurut saya itu jadi problem ketika pengadaannya sedikit kecil. Pengadaan 250 juta itu perancangannya alokasinya Pak itu sampai 18%. 18%. Tinggi ya. Ya. Itu kalau dimulai dari pekerjaan nilai kecil. Oke, gitu ya. Sedangkan untuk gedung negara, untuk jalan sumber daya air, ya ikuti aja Pak kebutuhannya. Kebutuhannya berapa sih? Ya, kebutuhannya. Ya kadang-kadang ketemu Pak kebutuhannya. Tapi anggarannya nggak ketemu. Wah, kebutuhannya dia harus dibayar 150 juta. Anggarannya cuma 40 juta itu Pak. Ya gitu itu. Ya itu kita bicara idealnya aja Pak ya. Kalau prakteknya Bapak aja pusing. Jangan saya. Siap. Ya. Jadi begitu Pak. Jadi terus berikutnya Pak, kalau kerjaan-kerjaan nanti 100 juta itu Pak jangan 3 bulan lah. Itu mungkin sebulan setengah selesai lah. Nilainya kecil sampai 3 bulan. Kecuali pengawasan ya. Oke, gitu Pak Andi ya. Siap. Berarti kalau yang 50 juta sebaiknya kita lakukan kontrak perorangan saja Pak ya?
Iya, untuk kerjaan konsultan itu bisa 50 juta. dikatakan kontrak perorangan atau kontrak dengan perusahaan. Tinggal pilihannya optimasi atau kebutuhannya yang cocok yang mana gitu ya. Siap, Pak. Siap. Itu bisa konsultan perorangan. Kalau konsultan artinya Pak, dia harus punya SKA. Siap. Ya, kalau Pak Mukhlis nggak punya SKA nggak bisa tuh jadi konsultan perorangan konstruksi. Sementara gitu dulu Pak. Iya, Memuaskan makasih Pak. Oke. Sudah 3 Pak Mukhlis ya? Kalau sudah 3 lanjut lagi. Sip. Lanjut materi dulu lah. Sekarang kita bicara konsultan pengawas ya. Oke, suara masih jelas Pak Mukhlis? Jelas Pak. Ya, konsultan pengawas. Ya, lanjut. Ya, sebenarnya pengawas ada 2 Pak. Konsultan pengawas atau konsultan MK. Sekarang saya hanya membahas konsultan pengawas saja dulu. Lanjut. Ya, ini KAK jenis kontrak konsultan pengawas berdasar permen PUPR nomor 14. Kerjaannya apa? Ya, kita lakukan dulu lah identifikasi kebutuhan. Jenis jasa konsultasi yang dibutuhkan apa, kompleksitas pekerjaan apa, dan seterusnya. Waktu pelaksanaannya bagaimana, siapa pelaku usahanya. Ya. Untuk kontrak konstruksi, untuk konsultan konstruksi, itu bentuk kontraknya hanya 2 aja Pak. Kontrak lamsam dan waktu penugasan. Ini kalau ikut skema PUPR ya, kontrak lamsam dan waktu penugasan. Tapi kalau skemanya LKPP masih ada 1 lagi tuh ya. Apa kontrak lamsam, waktu penugasan, dan apa itu? Oke, lanjut. Next. Ya. Jadi kalau kita lihat PUPR 14 tahun 2020 ya, jasa pengawasan ya, konsultan pengawas. Maka yang perlu dilakukan apa? Ya, waktunya. Kapan waktu-waktu yang diperlukan untuk pengawasan tadi? Ya. Terus kapan itu selesai? Terus berapa jumlah tenaga ahli yang diperlukan? Ya. Next, lanjut lagi Pak Mukhlis. Ya ini sama Pak ya, tadi Kepmen PUPR nomor 897 tahun 2017 masih belum berubah. Kalau Inkindo setiap tahun berubah. Angkanya lebih besar ini Inkindo Pak daripada Kepmen PUPR ini. Lanjut. Ya, berikutnya lagi Pak Mukhlis. Ya, sama Pak. Kegiatannya ada di provinsi mana, itu diambil koefisien atau indeksnya ini. Diambil indeksnya ini. Lanjut. Next. Ya. Berikutnya, ini baru keluar, Pak. Namanya Surat Edaran nomor 21 tahun 2019 tentang standar susunan tenaga ahli. Ya. Kalau kemarin, ya kita hanya kira-kira ya tenaga ahlinya apa saja yang dibutuhkan. Nah, ini dikasih panduan, Pak, sama SE nomor 21 tahun 2019. Terutama adalah pekerjaan-kerjaan yang di lingkungan Kementerian PUPR. Mungkin kita yang di Pemda bisa meniru lah. Ya. Lanjut. Ya. Berdasarkan SE tadi dan berdasarkan KAK, ya KAK atau apa kerangka acuan kerja, kebutuhannya apa? Kebutuhannya misalkan Pak, ini nggak tahu tepat nggak di pekerjaan Bapak nanti. Ini hanya sekedar contoh ini. Konsultan pengawasan gedung DPRD Tangerang. Di situ diperlukan apa? Diperlukan tenaga ahli, supervisor, tenaga ahli bangunan, arsitek, dan sebagainya untuk mengawasi 7 bulan. Nah, 7 bulan, per bulannya langsung aja Pak diambil dari standarnya PUPR tadi. Ya, disesuaikan dengan indeks Banten, karena Tangsel ada di Banten kan. Ya, maka ketemu angka-angka ini. Kalau buat angka ini cepat aja Pak, ketika tornya jelas, ya, ketika KK-nya jelas, cepat ini ambil aja dari angkanya PUPR tadi, langsung bisa ketemu dalam waktu nggak sampai setengah jam. Jadi nggak perlu survei Pak, nggak perlu survei, nggak perlu membandingkan, ambil aja dari standar kementerian tadi. Cukup 1 Pak, nggak usah 3, dan tidak perlu survei. Lanjut. Tulis. Ya. Ya, tapi kalau biaya langsung non personil itu at cost lah, sesuai harga pasarnya. Ya, sesuai dengan harga pasarnya. Semuanya dijumlahkan, terus nanti ada PPN nilai total. Jadi di sini Pak tidak kelihatan keuntungan. Keuntungan ada di mana? Ada di biaya
tenaga ahli personil tadi. Jadi dia dibayar tinggi tadi, dibayar 24 juta, belum tentu yang diterima 24 juta, Pak. Mungkin yang terima hanya 11 juta. Selebihnya kemana? Selebihnya itulah keuntungan perusahaan. Selebihnya adalah overhead ya, atau biaya operasional perusahaan gitu ya. Jadi ketemulah berapa di 980 juta. Ini hanya sekedar contoh ya. Sesuaikan dengan kebutuhannya. 980 juta sekian. Lanjut. Lanjut Pak Mulis, next berikutnya. Nah, maaf, kembali lagi Pak, saya lupa tadi. Kembali lagi ke non-personil tadi. Saya kelupaan Pak, ini belum ada K3-nya. K3 dimasukkan di biaya langsung non-personil. Jadi untuk kebutuhan-kebutuhan apa? Alat pelindung diri, kalau dia mengawasi, dia pakai helm, pakai sepatu, itu ya, alat pelindung diri, ya, pakai rompi, ya. Terus alat pelindung kerja, dan sebagainya. Jadi perlu dimasukkan, Pak, satu item, K3 gitu ya, di biaya langsung non-personil. Oke, lanjut. Oke, lanjut, Pak Mulis. Ya. Next. Nah, berikutnya, Pak, kalau kita baca Permen PUPR nomor 22 tahun 2018, ya, di sana membagi, Pak, konsultan pengawas ya, itu dibayar 90%. Konsultan pengawas konstruksi gedung hanya bisa dibayar 90% ketika masa pelaksanaan. 10%-nya dibayar ketika masa pemeliharaan. Jadi ketika masa pemeliharaan, konsultan pengawas masih ada tanggung jawabnya. Ya seperti tadi loh Pak, pengawasan berkala. Dia datang setiap seminggu atau 2 minggu, masih bagus nggak bangunannya? Ada nggak yang perlu diperbaiki dan sebagainya? Itu peran dari konsultan pengawas. Lanjut. Ya, mungkin materinya sampai di sini. Mungkin bisa kita banyak membahas pertanyaan. Atau saya tegaskan lagi ya. Jadi, kalau untuk konsultan pengawas ya, itu modelnya biaya personil dan non-personil. Kalau konsultan pengawas. Kalau konsultan pengawas, modelnya biaya personil dan non-personil. Itu nanti ketika berkontrak ada namanya PCM, pre-contraction meeting untuk konsultan pengawas. Nah, kita pastikan kembali, ini kerjaan ini butuh berapa pengawasan, butuh berapa orang dan sebagainya. Ya, tadi misalkan kontraknya berapa? 900 juta. Ketika dihitung-hitung berkurang, bisa juga berkurang, Pak. Ya. Atau ketika dilaksanakan yang 900 juta dengan 7 bulan ternyata itu bisa selesai cepat, ya bisa berkurang pekerjaannya. Dia dibayar sesuai aktual penugasan. Kontrak 900 juta ternyata nanti realisasi hanya 700 juta saja. Realisasi hanya 700 juta saja. Maka kontraknya perlu dilakukan adendum. Yang semula nilainya 900 juta, diadendum menjadi 700 juta. Karena sesuai aktual penugasannya, dia dibayar senilai 700 juta. Nah, itu adendum ya. Berikutnya Pak, yang belum saya bahas tadi, bagaimana untuk konsultan perorangan? Standar biayanya berapa? Standar biayanya konsultan perorangan Pak dikalikan 55%. Jadi kalau dia dibayar 19 juta, kalau dia perorangan, hanya satu orang aja yang kerja, maka dibayar 55%. Berapa tuh? Sekitar 11 juta mungkin ya. Nah, angkanya Ingido juga sama, dikalikan 50%. Berikutnya jangan lupa, kalau kontrak selesai, yang kontrak pengawasan umumnya adalah memakai waktu penugasan. Tapi kalau kerjaannya sederhana, waktunya longgar, ya sudah bisa pakai kontrak lamsam. Kalau waktunya sederhana. Tapi prakteknya kebalikan prakteknya. Banyak orang, wah ini kontraknya nih waktunya nggak jelas nih, bisa terlambat dan sebagainya. Udahlah saya nggak mau ngambil risiko. Kebanyakan dilamsamkan, lamsam. Ketika waktunya nggak jelas. Bisa selesai. Umumnya yang molor-molor, wah ini molor, udahlah saya buat kontrak lamsam. Justru itu nggak cocok. Yang kalau masih tidak pasti seperti itu harusnya kontrak ada satuan. Pak itu kontraknya 900 juta 7 bulan. Ternyata molor Pak, tidak 7 bulan Pak, menjadi 8 bulan. Ya berarti pertama Pak, yang nilainya 900 juta bisa tambah menjadi 960 juta. Sesuai aktual penugasan. Kalau nggak ditambah ya, dia nggak mau, dia rugi konsultannya itu.
Jadi sesuai aktual penugasan. Oke, mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Ya, diskusi ya langsung. Silakan saya beri kesempatan Bu Dewi Utari. Silakan Ibu. Silakan Bu Dewi Utari. Wah, ini pakar expertnya, Pak. Kita kan hanya pakar-pakaran, Pak. Iya. Silakan Bu Dewi. Mana suaranya? Ada kendalakah di suara? Sudah unmute? Bu Dewi Utari? Mungkin ada kendala di earphone-nya? Lewat. Silakan Bu Dewi. Tidak ada. Lewat. Bu Dewi silakan. Monitor. Lewat dulu. Pak Dadang atau siapa? Pak Andi Nugroho silakan Pak. Pak Andi Nugroho ya. Pak Andi Nugroho silakan Pak. Terima kasih. Silakan Pak Andi. Dari mana? Pak. Dari Kepri Pak. Oke. Mau tanya terkait ini Pak, untuk dari perencanaan dulu ya Pak ya. 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 Apabila ada pekerjaan, kan kalau di tempat kami kan banyak instansi atau SKPD yang non teknis, tapi ada pekerjaan konstruksi Pak. Terkait pemeliharaan gedung atau apa, itu kan nilainya kan paling di bawah 50 atau seperti apa. Itu untuk konsultannya seperti apa ya Pak ya? Sementara remun minimal di PP 897 itu kan 18 juta tuh. Anggaran untuk perencanaannya seperti apa gitu Pak? Kata kecil ya? Iya Pak. Gimana Pak maksudnya? Enggak, maksudnya gini Pak, jadi misal anggaran untuk pemeliharaan atau apa yang nilainya di bawah 50 Pak. Sementara kan konsultan perencanaan kan tetap untuk pekerjaan konstruksi harus ada itu Pak. Sementara remun minimal di di Permen 897 itu kan 18 juta tuh Pak nilainya Pak. Sementara SKPD rata-rata anggaran itu yang minimal gitu loh Pak. Itu perlakuannya seperti apa Pak? Mungkin itu aja Pak. Terima kasih Pak. Asih. Ya, pertama kerjaan apa tadi? Pemeliharaan. Pemeliharaan Pak. Ya, pemeliharaan dibutuhkan nggak perencanaan? Ya, dibutuhkan nggak? Kalau dibutuhkan ya berarti perlu konsultan perencana atau cukup dilakukan yang ngerti secara teknis. Nggak perlulah perencanaan tadi. Apa konsultan perencana dilakukan yang ngerti teknis ya. Berarti nggak perlu Pak konsultan perencana. Tapi kalau diperlukan ya berarti dibayar sesuai minimal tadi Pak. Dia perlu berapa lama kerja? Perlu kerja 2 minggu, Pak. Perlu kerja 2 minggu. Kalau ini perorangan, berarti kalau di sana 19 juta, Pak. 19 juta perorangan. Dia hanya butuh kerja 2 minggu. Sebentar. 19 juta berarti separuhnya. Ya kan? 9,5 juta. 9,5 juta. Karena ini perorangan, dikalikan lagi, Pak. 55%. 9,5 juta, ya 5 juta. Ya pas, cukup, Pak. Jadi gitu, Pak, skemanya. Kalau itu dikerjakan oleh konsultan perorangan, ya berarti apa? 55%. Apakah dia perlu kerja sebulan? Enggak. Kalau konsultan cuma kerja pemeliharaan mungkin enggak banyak lah. Dia seminggu 2 minggu aja. Berarti kan separuhnya. Separuh dari 19 juta berarti berapa? 9,5 juta kali 55% ya mungkin sekitar 5 juta gitu ya. Mungkin seperti itu. Itu mungkin yang jarang kita ketahui skemanya. Jadi kalau kerjaan perencanaan, pemeliharaan ya mungkin nggak perlu penuh dia. Jangan sebulan pun nggak penuh, sebulan pun nggak penuh. Yang kedua, kalau dia perorangan, kalikan 55%. Ya. Terus dikalikan indeksnya Batam berapa? Harusnya begitu, Pak. 5 juta dikalikan indeksnya Batam menjadi 4,7 mungkin begitu. Mungkin ya. Begitu, Pak ya. Oke, Pak Dadang. Terima kasih, Pak. Pak Adi, Pak Dadang. Oke, lanjut. Kasih kesempatan Bu Utari, ada masalah, Mas Yan? Silakan Bu Dewi Utari. Masih belum bisa. Lanjut Pak Dadang DP, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Muklis. Ya, dari mana? Dari Banyuwangi Pak, Politeknik. Siap, silakan. Ya, gini Pak Muci, kalau misalkan untuk perencanaan konsultan perencana itu
pagunya hanya kecil, kemudian itu tidak, bila dipakai remunnya itu hanya dapat satu atau dua orang tenaga ahli tanpa yang lain, itu gimana Pak? Kemudian kalau konsultan perencanaan itu kan umumnya kan kontrak 1 bulan atau 2 bulan, tapi di sini kan kalau kita kontrak 1 bulan, lalu OB-nya itu hanya 1 bulan, akan melebihi dari pagunya kalau kita pakai remun Kepmen PU tadi. Gitu Pak. Terima kasih Pak. Siap. Apakah mesti harus 1 bulan? Ya. Terkait dengan itu tadi Pak, Pak Muji jelas ya, silakan Pak. Ya mungkin yang terjadi itu Bapak punya anggaran lah untuk perencanaan 40 juta misalnya. Padahal perlunya 60 juta ya kan, 60 juta seperti itu. Ya itu sudah kita salah Pak. Ada sanksinya tadi malah di mana PP-nya tadi. Yang bertindak seperti itu akan dikenai sanksi. Loh, padahal kita bukan mau kita, itu maunya anggaran ya. Ini kita buka aja ya. Ada pimpinan kita, KPA kita, Pak, ketentuannya ini nggak memenuhi, ini kita bisa kena sanksi ini ya. Gitu aja kita publish gitu. Apa kita buka lah dari pimpinan kita. Yuk, kalau anggarannya bisa direvisi, kalau enggak, ya sudah. Ketika enggak, ya berarti kita perlu tanya Pak pada konsultannya. Pak, dengan anggaran 40 bisa nggak? Bisa ya. Sudah, dengan 40 bisa. Berarti yang penting tercapai output-nya dan tidak ada kerugian negara, Pak. Tercapai output-nya dan tidak ada kerugian negara. Bapak salah aja itu. Berarti akan jadi temuan Bapak salah. Tidak memenuhi remunerasi minimal. Ketika seperti itu, dua hal yang Bapak jaga. Terjadi nggak kerugian negara? Yang kedua, tercapai nggak output-nya? Nah, gitu Pak ya. Oh iya Pak. Berarti kalau misalkan itu hanya cukup untuk konsultan perorangan, karena itu perencanaan, itu aja cukup Pak ya? Misalkan cukupnya itu hanya untuk konsultan perencana yang perorangan, tidak perlu memakai badan usaha Pak ya? Ya, jadi yang nilai-nilai pengadaan langsung konsultan ya, kita lihat Permen PUPR ini lebih clear lagi ya, ada pengadaan langsung untuk konsultan. Konsultan itu bisa dicapai dengan dua, dengan perorangan, dengan badan usaha. Kalau dengan perorangan, kalau kita lihat Kepmen PU-nya Pak, itu dikalikan 55% kalau perorangan, lebih kecil itu kalau perorangan dibanding perusahaan. Apalagi kalau perusahaan ada PP-nya lagi lebih banyak lagi itu PP-nya. Ya, itu Pak. Iya, Pak. Jadi sekarang cermati lah, ada informasi bisa dilakukan dengan perorangan. Yang kedua bisa dengan 55%. Nah itu mungkin ya. Dengan itu tercapai nggak optimasinya? Pekerjaannya output-nya tercapai nggak? Nah gitu Pak ya. Mau nggak konsultannya? Gitu. Iya Pak. Terima kasih Pak. Iya Pak. Oke. Lanjut Pak Suyanto. Silakan Pak. Silakan Pak. Pak Sucanto ya. Halo. Silakan Pak. Ya, terdengar Pak. Ya, silakan. Dari mana Pak? Dari Jayapura. Siap, silakan Pak. Ya, tadi saya mau nanya masalah pembayaran biaya perencanaan nih sebenarnya, tapi udah ditanya sama Ibu pertama tadi. Siap. Terkait dengan rincian ya, tahap pelelangan penyedia atau unleasing yang 5%, sama tahap pengawasan berkala. Tadi saya lanjutkan aja tadi pertanyaannya. Di mana pekerjaan perencanaan, katakanlah di akhir tahun ini, pelaksanaan fisik bisa aja tahun depan. Itu kan berarti gantung kontraknya, tadi kalau nggak salah bisa di adendum ataupun kontrak baru. Apabila tahun berikutnya tidak ada lagi, berarti ada solusi lainnya. Itu solusinya bagaimana? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, terkait dengan... Ya. Belum jelas saya pertanyaan pertama ini apa? Pertanyaannya apa? Oh ya, masalah itu Pak. Pertanyaannya, tahapan penjelasan pekerjaan ini pembayaran biaya perencanaan, Pak. Ya. Tentang biaya perencanaan yang poin E, tahap pelelangan. Ya, 5% dan 15%. Adakah solusi lain biar nggak gantung kontraknya, katakanlah demikian, seandainya fisiknya dikerjakan tahun depan atau 2 tahun kemudian yang kita belum tahu. Kalau seandainya sampai dengan batasan yang kita nggak tahu kan berarti kontrak kita gantung gitu loh. Adakah solusi lain selain adendum atau apapun tadi yang Bapak jelaskan? Barangkali itu yang pengen saya tahu. Pak, karena... ya? Oke, boleh ya, baik Pak.
Jadi kalau seperti itu Pak, ya itu formatnya belum ada. Cuma ini hanya usulan saya aja. Jadi kalau tahun depan belum pasti dan sebagainya, lebih baik didetailkan di kontraknya. Oh iya. Kita hanya bersedia kontrak ini berlaku hanya sampai dengan 3 tahun. Ketika 3 tahun ini tidak dikerjakan, berarti harus ada review kembali. Kalau 3 tahun ya. Misalkan gitu, review kembali. Iya. Harganya. Nah, jadi di kontraknya bisa dibuat kesepakatan itu Pak. Ya, itu dibuatlah ketika unwishing atau bisa mengusulkan. Ini kelihatannya nggak akan jelas tahun depan. Kalau perlu didetailkan bahwa ini berlaku sampai dengan 3 tahun. Ketika lebih dari 3 tahun, itu harus dinegosiasikan kembali ya, gitu Pak ya. Misalkan. Iya. Baik Pak. Jadi artinya bahwa jelas ya di situ. Yang kedua terkait dengan masalah HPS perencanaan Pak. Tadi kalau nggak salah untuk HPS itu kan adanya kertas kerja ya. Iya. Kertas kerja untuk konsultan. Iya, artinya kertas kerja dan HPS berarti HPS itu dia terinci atau HPS itu sama juga dengan keluaran, Pak? Dalam menyusun kertas kerja HPS tadi, Pak ya? Ya. Artinya di situ kan kalau kertas kerja kan terinci ya, terinci sekali. Termasuk remunerasi itu jelas dan sebagainya, sementara penawaran yang kita ajukan kan berdasarkan keluaran. Nah, ini kalau terus ada di situ namanya yang istilahnya atau diklarifikasi ya, kalau nggak salah. Itu kan terkait dengan masalah beban personilnya sesuai dengan kualifikasi tenaga ahli atau tidak, bisa naik dan turun, berarti kan penawar itu juga harus membuat rincian seperti pada lembar kertas kerja tersebut. Itu disampaikan pada penawaran atau terbuat terpisah, Pak, untuk dalam rangka negosiasi tersebut? Ya, pertama Pak, untuk membuat HPS itu ada namanya kertas kerja. Kertas kerja itu isinya apa tadi? Biaya personil dan non personil. Ya, itu bagi sebagian teman-teman itu dianggap HPS. Ya nggak apa-apa. Itu sebenarnya kertas kerja kalau skemanya lamsam. Selanjutnya dimaksud HPS adalah tadi Pak. Halo, ya. Hilang ya? Iya. Dengar? Ya, di sini gambar saya. Jadi yang dimaksud biaya personil dan non personil ini Pak namanya kertas kerja. Oke Pak, harus dibuat HPS. Yang sifatnya ada keluaran ya, daftar keluaran dan harga. Nah, itulah yang ditenderkan, yang diseleksikan. Terus nanti penyedia nawar atas daftar keluaran dan harga tadi Pak. Nawar atas itu, daftar keluaran dan harga. Ya. Terus nanti ada namanya klarifikasi dan negosiasi, Pak. Ketika klarifikasi dan negosiasi, penyedia menyampaikan, Pak, rincian-rincian kayak seperti kertas kerja tadi, Pak. Kenapa ini diversikan? Kenapa berapa lama ini waktunya? Nah, itu Pak namanya rincian-rincian tadi, Pak. Ini biar tenaga tetap atau tidak tetap nih personilnya. Nah, itu Pak namanya. Itu bagian dari negosiasi. Nah, gitu Pak ya. Iya, Pak. Ya, halo Pak. Ya. Oke. Pak. Oke, Pak. Itu, Pak. Siap. Oke. Ya. Terima kasih. Mungkin nggak seperti itu prakteknya, Pak. Ini permasalahannya prakteknya. Permasalahannya kan yang diaudit itu tentang rincian, yang kita tawar adalah keluaran, negosiasi berdasarkan rincian lah. Di mana kami katakanlah pada posisi penyedia, di mana kami mendapatkan rincian sesuai dengan lembar kertas kerja tersebut. Karena di situ ada personil dan non personil. Otomatis begitu klarifikasi dan negosiasi, otomatis penyedia itu juga harus mempunyai data yang sama seperti yang dirinci dalam HPS atau lembar kerja yang dibuat oleh pengguna. Begitu loh maksudnya. Ketika berkontrak bukan personil non personil lagi Pak ya. Mohon maaf, padahal kontrak-kontrak masih banyak yang keliru, kontrak lamsam nih ya, kontrak perencanaan ini. Harusnya kalau kontraknya dasarnya Pak, daftar keluaran dan harga. Ya. Gitu Pak ya. Pada saat klarifikasi dan negosiasi saja Pak ya, ditunjukkan ya ke Pokja ya. Itu bagian dari negosiasi. Itu clear Pak, di SJP PUPR Bapak baca, ada itu. Disampaikan untuk bahan negosiasi. Bukan merupakan bagian dari kontrak. Oke, clear Pak. Ya, terima kasih Pak Muji. Oke, lanjut. Lanjut ke Pak Arif Bahtilah. Silakan Pak. Ya Pak. Terima kasih. Pak Arif. Dari mana? Pak Muklis, Assalamualaikum.
dengan Arif Pak dari Inspektorat Kementerian Kelautan dan Perikanan Pak Muklis. Ya, silakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Muji. Yang saya mau tanyakan kan begini Pak Muji. Ketika kita melihat konsultan perencanaan dan pengawas itu kan yang kita lihat adalah output dan sub-output Pak. Tapi kadang kita temui di lapangan yang ditawarkan oleh konsultan pengawas atau perencana itu tidak sesuai tenaga ahlinya Pak, baik itu pendidikannya ataupun pengalamannya Pak Muji. Kalau bagaimana tanggapannya Pak ya kalau kita cuma melihat dari sub output atau keluarannya saja Pak, tidak melihat dari absensinya, tidak melihat dari, kan di sana kan kita bisa tahu yang ditawarkan, yang dikontrakan orangnya itu pendidikannya apa, yang datang orangnya pendidikan dan keahliannya bagaimana Pak? Ini untuk konsultan pengawas atau konsultan perencana Pak? Dua-duanya Pak. Harus clear Pak, ini kalau konsultan pengawas, perencana. Beda. Oh gitu, baik. Yang mana yang ditanyakan? Saya pengawas saja Pak. Oh, pengawas Pak, silakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih bingung Pak ini. Jadi kalau kontrak lamsam Pak, itu tidak dilihat lagi biaya personil non personil, kontraknya lamsam. Umumnya kontrak pengawasan adalah waktu penugasan. Ketika waktu penugasan Pak, dia bayarnya atas kehadiran. Ya. Kalau dia nggak hadir, kenapa? Dia lagi kerjain ini di kantor Pak. Kita cek di kantor ya, di lapangan nggak ada, di kantor juga nggak ada, ya jangan dibayar. Jadi kalau kontraknya tadi 900 juta, ternyata ini nggak pernah hadir. Nggak pernah hadir kemana nih? Di kantor Pak, dia ngerjain juga Pak ini. Kita cek kantor, juga nggak ada, ya berarti nggak bisa dibayar. Jadi kalau konsultan pengawasan, itu dibayar Pak sesuai aktualnya Pak. Kalau dia mengganti orang, itu harus izin BPK Pak. Kalau nggak izin BPK, nggak diakui juga Pak. Jadi untuk pengawasan, pembayarannya atas biaya personil dan non-personil Pak. Bukan atas output sama output. Kalau pengawasan. Ya, pengawasan yang menggunakan waktu penugasan, pembayarannya atas biaya personil dan non-personil. Kalau seperti itu cocoknya dibayar sesuai kehadiran, maka pembayarannya adalah bulanan. Dibayar secara bulanan. Ketika aktualnya ini kontraknya 7 bulan, ternyata selesai 6 bulan, jadi yang dibayar lebih kecil lagi, Pak. Kalau ini mundur, dibayar bisa lebih banyak. Nah, itu. Jadi sangat mungkin, Pak, di kontrak konsultan waktu penugasan harus ada adendum final. Ya. Adendum yang mengkoreksi. Tadi kontraknya kan 900 juta. Hanya ternyata dibayar 830 juta. Maka itu di adendum. Karena kenyataannya dibayar 830 juta kok. Ya, nah, itu. Itu Pak ya. Jadi kontrak waktu penugasan, pembayarannya bukan atas sub-output. Pembayarannya atas apa? Biaya personil dan non-personil. Biaya personil dibayar apa? Sesuai peran kehadiran, Pak. Sesuai aktual penugasan dia. Nah, itu Pak ya. Baik, terima kasih Pak Muji. Iya. Harus kalau dia diganti orangnya, harus seizin BPK. Ya, clear Pak Muklis. Makasih. Harus jelas ini konsultan perencana lamsam atau pengawas dengan waktu penugasan ini ya. Ya. Oke, lanjut ke Pak Muhammad Irfan. Silakan Pak. Waktu sampai jam 4 Pak Muklis ya? Kurang 1 menit, Pak. Nggak apa-apa lah. Kasih bonus. Tadi ada mati jaringan tadi. Ya, silakan Pak Muhammad Irfan. Silakan Pak Irfan. Ya. Ya, dari mana silakan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selamat sore Pak Muji dan Pak Muklis. Ini tadi sedikit Pak terkait dengan pembayaran untuk kontrak pengawasan. Itu kan biasanya kalau misalnya dibayar 90% dan 10% pengawasan pemeliharaan, ini apakah yang dilakukan, biasanya yang dilakukan itu mungkin di kami
itu mereka memasukkan jaminan pemeliharaan. Jaminan pemeliharaan 10% gitu. Pengawasan pemeliharaan berkalanya 10%. Nah, yang kami tanyakan itu kan begini, kalau misalnya pembangunan itu selesai di akhir tahun, itu anggaran kan harus tertarik semua, harus dibayarkan utuh. Nah, apakah dibenarkan menggunakan jaminan pemeliharaan, ataukah seharusnya menggunakan jaminan garansi bank? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, berkaitan tadi menyambung Pak Sujianto, itu kan apakah diperbolehkan, misalnya kontraknya ini perencanaan itu kita tuliskan untuk 3 tahun, karena belum pasti misalnya pelaksanaan fisiknya, ya. Tetapi dengan proses pembayaran, apalagi mungkin menggunakan dana APBN, karena kami dari APBN, Pak, UIN itu di bawah Kementerian Agama, itu selalu berbenturan kalau di KPPN itu karena anggaran tahun tunggalnya itu harus terserap gitu. Nah, itu diperbolehkan tidak, Pak? Seperti tadi yang di konsultan pengawas, apa diperbolehkan diganti oleh jaminan pemeliharaan, ataukah sebetulnya seharusnya garansi bank gitu? Mungkin sementara itu, Pak. Terima kasih. Masih. Silakan Pak Muji. Ya, terima kasih. Jadi kita membayangkan ada pembangunan di tempat Bapak tahun ini selesai, tahun ini selesai. Ya, berarti kan selesai tahun ini, pengawasannya tahun depan ya, 10%. Berarti tahun ini untuk pengawasan dibayar 90%. Yang 10% bagaimana Pak pembayarannya? Itu tidak jelas, Pak. Yang 10% bagaimana cara pembayarannya? Itu tidak diatur. Ya, kalau ikuti normalnya harusnya di anggaran lagi, Pak, di tahun depan. Jadi tahun ini terserap untuk pengawasan 90%, tahun depan dianggarkan 10%. Nah, gitu. Mungkin tahun depan sudah nggak ada lagi, Pak, anggarannya. Ya. Mungkin kita bisa nemu, Pak, pakai namanya jaminan. Jaminan. Ini nggak ada, Pak, rujukan aturannya. Ya. Ini hanya apa? Kreasi kita. Ketika kreasi kita disalahkan, negara rugi nggak? Enggak. Karena naruh jaminan. Kalau saya berpandangan seperti itu. Ini kreasi ini akan selalu dipertanyakan, Pak, nanti sama Ijen Bapak, sama BPKRI. Ya, betul, Pak. Kamu taruh jaminan pemeliharaan ini. Mana nih aturannya? Mana nih aturannya? Nggak ada aturannya. Aturannya hanya dibayar nanti. Ya, tapi kenapa ini dibayar? Nggak ada. Ketika ini dibayar, sebenarnya temuan auditor, baik Ijen maupun BPKRI kan terjadi kerugian negara. Ketika seperti ini Bapak melakukan, terjadi nggak kerugian negara? Menurut saya nggak terjadi itu kerugian negara. Ya kan? Tidak terjadi kerugian negara. Maka menarikkan jaminan pemeliharaan. Jaminan pemeliharaan, Pak, itu ada namanya dari asuransi, bank, dan sebagainya. Yang Bapak maksud tadi garansi bank itu ya jaminan dari bank. Yang di luar itu jaminan dari asuransi dan yang lainnya, gitu, Pak. Jadi seperti itu, Pak. Ya. Jadi untuk format 90% sama 10%, mungkin belum banyak yang mengamalkan, yang menggunakan itu. Mungkin juga banyak yang nggak tahu juga harus dibuat seperti itu 10%. Nggak tahu, karena ini hal yang baru kan, Permen PUPR nomor 22 2018, banyak yang tidak tahu itu, saya pikir. Yang tahu pun bingung cara bayarnya. Nah, sedikit Pak, mohon memotong, maaf Pak, sedikit ini karena kalau APBN itu kami biasanya yang namanya kontrak itu kan harus didaftarkan dulu ke KPPN, Pak. Yeah. Nah, ini biasanya yang menjadi kendala gitu ya. Karena ketika misalnya kita daftarkan kontrak tersebut, maka itu harus bisa terserap gitu. Kalaupun tidak, kemudian kalau misalnya ternyata adendumnya itu seperti tadi, Pak, ternyata yang konsultan pengawas itu kita baru ketahui di akhir di akhir pekerjaan bahwa mereka hanya hadir di tempat kerja itu sekitar misalnya 80%. Berarti mereka harus dibayar 80%. Nah, ini akan menimbulkan proses yang lumayan panjang di KPPN, Pak. Itu mungkin ini berkaitan dengan penagihan keuangannya, Pak. Ini juga mungkin harus disinkronkan karena yang terjadi biasanya kalau seperti itu prosesnya akan sangat lama, kami harus adendum, sedangkan adendum itu tidak boleh melebihi batas
yang telah didaftarkan. Misalnya Pak, didaftarkan pekerjaan ini dari bulan Juni sampai bulan Desember atau Oktober misalnya. Nah, ketika di Oktober, si pengawas kita ketahui hanya 80% misalnya Pak. Nah, itu kan tadi muncul di adendum. Tapi ketika kita adendum di akhir, mereka akan menolak biasanya KPPN Pak. Nah, ini mungkin permasalahan yang ada di lapangan gitu ya Pak ya. Mungkin itu seperti itu Pak. Ya. Ya. Jadi kontraknya nanti kontrak pengawas 500 juta. Ternyata hanya bisa bekerja 80%, 400 juta. Ya maka dia lupa Pak karwasnya, itu pengawasan kontraknya. Ya itu KPN nggak bisa nolak itu. Ya. Bisa ya Pak. Ya. Jadi diusulkan kontraknya berubah adendum. Kalau tidak, berarti kontrak kan nggak bisa diadendum harus seperti itu. Bisa. Itu hanya masalah komunikasi saja lah dengan KPPN. Ya. Itu Pak ya. Oke. Terima kasih Pak. Oke, makasih Pak. Masih ada 7 penanya, Pak. Muji. Ya, 2 penanya lagi lah. Boleh. Oke, siapkan. Siap, Pak. Tiga, ya. Pak Rusman, silakan Pak Rusman. Dari mana? Silakan Pak Rusman. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rusman. Inspektorat berapa, Pak? Kaltim. Iya. Simpel aja, Pak. Langsung, Pak, ya. Ini, Pak. Jadi gini, Pak. Kemarin saya menangkap kalau konsultan pengawas itu ditekankan terhadap outputnya. Ini di lapangan gini Pak faktanya. Pengawas atau konsultan perencana Pak? Outputnya? Iya, pengawas. Oke. Okay. Ya. Kalau di tempat kami itu sering bermasalah gini Pak. Di tahun akhir anggaran itu banyak pekerjaan PL karena dan aspirasi memang di start semacam gitu Pak. Jadi pekerjaan fisiknya itu kebanyakan banyak temuannya mendekati 50% Pak atau 70%. Pekerjaan itu tidak dilaksanakan atau fiktif itu Pak. Yang kami tanyakan kalau kondisi kayak gitu berdasarkan keterangan Bapak kan cukup outputnya. Sekarang output tadi bermasalah. Kira-kira kalau kami berpegangan dengan bahwa setiap pihak kan harus bertanggung jawab atas yang diperjanjikan gitu Pak. Jadi kalau misalnya karena kelalaian dari pengawas tidak menegur dan sebagainya itu gimana itu Pak? Siap. Silakan Pak Muji, masih ada rancu ini Pak Muji terkait dengan perlu output di konsultan pengawas. Jangan bilang Pak konsultan pengawas itu output. Yang output itu konsultan perencana. Dari nanya berapa kali pertanyaan ini kelihatannya masih campur ini, Pak, masih bingung membedakan. Konsultan perencana, kita ulang lagi ya, yang konsultan perencana itu pakai sub output sama sub keluaran sama keluaran atau sub output sama output itu perencana. Tapi kalau konsultan pengawas bukan. Konsultan pengawas itu sesuai dengan tadi Pak perannya tadi, peran kehadirannya. Dia hadir nggak aktual tadi hadir. Ya, hadir dan perannya. Kalau dia nggak hadir, nggak dibayar. Ini gimana? Absensinya kalau nggak ada, dicek nggak ada, di kantor juga nggak ada, ya nggak dibayar ini. Atau perannya dia, kehadiran dia cukup sekian, ya berarti ya nggak bisa dibayar semuanya Pak. Jadi konsultan pengawas itu sangat mungkin Pak berkurang Pak dari nilainya, karena yang dibayar adalah sesuai dengan aktual peran dia kehadirannya tadi. Ya. Tapi kalau dia bertambah, misalkan dari 3 bulan menjadi 4 bulan, kontraknya 3 bulan menjadi 4 bulan, dan dia hadir penuh semua, berarti dia harus ditambah Pak nilainya. Yang semula harus 150 juta karena bertambah menjadi 1 bulan lagi, ya dibayarlah menjadi 200 juta, gitu itu aktual. Ketika berubah-ubah seperti itu, jadi sangat mungkin Pak di konsultan pengawas itu ada namanya adendum final, sangat mungkin ya gitu. Jadi ketika dia tadi nggak berperan dan sebagainya, tidak hadir dan sebagainya mengawasi pekerjaan-pekerjaan yang PL aspirasi tadi, ya harusnya nggak dibayar kalau memang nggak hadir. Ternyata dia ngawasi 4. Ya, nggak boleh itu Pak, tidak boleh itu Pak ngawasi 4 dalam waktu yang bersamaan. Jadi kalau konsultan mengawasi dalam waktu yang bersamaan overlapping, nggak boleh itu Pak. Loh kamu harusnya ngawasi di sini, kok ngawasi sini ini, oh, nggak bisa itu. Berarti yang dibayar hanya 1 saja. Aktualnya kamu hanya 1, aktualnya Pak. Ya gitu ya. Tapi kalau kontrak lamsam rencana itu maksimal bisa 3 Pak. Loh kamu kok rencana sini sama sini sama sini? Maksimal 3, bisa 3 ya.
Tetapi kalau perorangan, nah, gitu Pak ya. Pak. Jadi Makasih Pak. Ya. Terus berikutnya lagi Pak, jangan akhir-akhir tahun Pak. Kalau saya, waktu jadi PPK, saya pernah memberitahu tim saya, semua kontrak saya harus berakhir 31 Oktober. 31 Oktober semua kontrak saya. Kecuali kontrak cleaning service, kontrak apa boleh internet. Yang tidak itu harus selesai 31 Oktober. Siapa yang nggak sanggup, bilang ke saya ganti hari ini juga. Jadi kita kerjain apa? Bukan yang akhir tahun, Desember kejar-kejaran kontrak, disiksa oleh pekerjaan. Sama tuh di tempatnya Pak Muklis tuh. Ya, kontrak berakhir 30 November, Pak. Jadi kita kerjain aja lah, sukses. Bukan kerja apa diburu-buru, tadi bawa cerita 70% dan sebagainya tadi. Oke, itu ya. Mohon maaf Pak Rusman ya. Mohon maaf. Siap, lanjut ke Pak Igede Krisna Putra. Silakan Pak. Sore Pak. Sore, silakan. Makasih atas kesempatannya Pak Muji. Saya mau nanya, satu di konsultan perencana, itu kan ada 15% untuk pengawasan berkala. Outputnya apa Pak? Apakah berupa laporan pengawasan juga, seperti yang dihasilkan oleh konsultan pengawas? Kedua, untuk konsultan pengawas, sebagian sudah terjawab tadi yang ditanyakan mirip dengan Pak Irfan. Saya kebetulan dari Universitas Hindu Negeri, di bawah Kementerian Agama juga Pak. Di konsultan pengawas itu cara pembayarannya kan bulanan Pak, berdasarkan indeks personil masing-masing. Artinya untuk bulanan tersebut kan dikalikan indeks 90% tadi seperti Bapak bilang. Cara bayarnya itu dengan yang personil itu apakah sesuai dengan waktu dia ditugaskan Pak? Maksudnya ada tim leader, ada misalnya engineering dia bulan kedua dia baru tugas. Dan untuk ininya Pak, non personilnya itu apakah dia harus memberikan nota-nota yang dia cost gitu ya? Untuk pengaparannya, ya at cost. Ya, sesuai real. Pak. Ya. Oke Pak Muji. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Gede. Ya, terima kasih Pak Gede Krisna. Yang Bapak tanyakan, bagaimana yang pengawasan berkala konsultan perencana? Ya, berarti dia harus hadir Pak, secara berkala ketika konstruksinya dibangun. Ya, mungkin Pak Suyanto bisa nanggapi lah pengalaman dia atau Pak Andi Juanan. Bagaimana ketika pengawasan berkala oleh konsultan perencana tadi ya. Nah, nanti bisa ada waktu kita tanya Pak Andi sama Pak Suyanto gitu Pak ya. Jadi pengawasan berkala ya hadir Pak, ada laporannya Pak, kehadiran tadi. Nah, gitu. Berikutnya Pak, yang 90%. Yang 90% itu hanya untuk gedung negara Pak. Untuk jalan, sumber daya air tidak ngatur seperti itu Pak. Kalau sumber daya air ya selesai 100% ya dibayarlah 95%. Itu untuk konstruksinya. Kalau untuk konsultannya dibayar 100% itu. Kalau untuk jalan sama sumber daya air ya, begitu selesai konstruksinya ya sudah dibayar 100%. Yang dibayar 90% itu di gedung negara. Berikutnya Pak, yang konsultan pengawas, ketika yang biaya non personil, ada biaya transport, sewa dan sebagainya Pak, dibayar sesuai at cost. Disitulah ada invoice. Jadi invoice itu terjadi di pekerjaan konsultan pengawas. Kalau konsultan bencana diminta invoice, itu nggak boleh Mas. Konsultan bencana diminta invoice, Anda gambar ngecek sini berapa sih sewa kendaraan, nggak bisa kalau konsultan bencana. Tapi kalau konsultan pengawas dimintai karena di sepatnya dia at cost. Nah, gitu Pak. Jadi menurut Pak Muklis tadi betul, jangan terbalik-balik. Kita harus memisahkan mana yang konsultan bencana lamsam, mana yang konsultan pengawas waktu penugasan. Kalau waktu penugasan ada invoice at cost dan sebagainya. Nah, gitu Pak. Kalau dicampur, nah itu yang diaudit pusing tuh Pak. Oke Pak ya. Oke. Nah, Pak Suyanto, boleh testimoni pengalaman pengawasan berkala dilakukan tidak? Siapa? Pak Suyanto bisa nanggapi nggak pengawasan berkala apa yang diperbuat? Pak Suyanto tidur. Pak Suyanto ini kan Pak, konsultan Pak. Oh gitu. Kita lanjut ya Pak. Oke lanjut aja, lanjut. Tadi Bu Dewi Utari mungkin yang udah dipanggil berkali-kali, silakan Bu, saya kasih kesempatan. Oh iya, mungkin bisa berbagi juga. Ini suara saya sudah bisa keluar belum ya? Oh sangat merdu Bu, silakan. Oh, iya. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam.
ada ini pertanyaan tentang bagaimana cara kita mencantumkan masa pelaksanaan pada konsultan perencana atau konsultan pengawasan saat kita sudah tahu pasti bahwa itu nanti persentase yang pelelangan 5% dan 15% pelaksanaan itu terjadi di tahun berikutnya. Jadi misalnya ketika masa pelaksanaan dari perencanaan, perancangan, pengembangan rancangan, dan RKS, RAB, dan spek itu dilaksanakan dalam jangka waktu 1,5 bulan, misalnya di September dan pertengahan Oktober. Kemudian nanti ketika pelaksanaan fisiknya, pengadaannya adalah April selama 1 bulan. Kemudian fisiknya adalah Mei sampai Juli selama 3 bulan di tahun berikutnya. Apakah bisa kita dalam menentukan masa pelaksanaan itu adalah terpotong waktunya? Jadi misalnya ini tadi perencanaan 45 hari, kemudian yang masa pengadaan 5% dan 15% yang dibayarkan di tahun berikutnya adalah dari April sampai Juli itu adalah 4 bulan. Apakah boleh mencantumkan masa pelaksanaan 5,5 bulan? Ya. Ketangkap Pak kayaknya sudah masa pelaksanaan. Mungkin beda antara masa pelaksanaan dengan jangka waktu pelaksanaan ini Pak. Mungkin itu ya perlu di masa kontrak dan masa pelaksanaan kerjaan. Masa jangka waktu pelaksanaan dengan masa kontrak, masa pelaksanaan itu dengan jangka waktu pelaksanaan. Mungkin ini yang perlu dipertegas, Pak. Masa pekerjaan konsultan tadi ya 45 hari ya, 45 hari jangka gambar waktu tanah dan sebagainya. Waktu pelaksanaan kontrak ya, waktu pelaksanaan kontrak. Tapi kalau masa kontraknya sampai konstruksi tadi terwujud, sampai konstruksi tadi terwujud ya. Jadi yang tadi 45 hari adalah sampai dengan gambar, RKS, dan sebagainya tadi. Sedangkan tahap tendernya disesuaikan dengan pelaksanaannya. Kita diberi catatan gitu ya. Sedangkan untuk pembangunan konstruksinya disesuaikan dengan pelaksananya. Itu tadi yang diprotes sama Pak Sulanto. Pak, kalau tahun depan dilaksanakan ya bagus. Kalau 2 tahun, 3 tahun nggak jelas bagaimana. Maka saya usulkan, kalau sampai dengan 3 tahun nggak terwujud, ya itu konsultan bisa minta negosiasi. Itu usulan saya ya. Kita harus fair lah gitu. Maksudnya begitu Bu ya. Kemudian ada lagi Pak gini, ketika biaya penawaran itu di bawah remun yang ditetapkan oleh Menteri, kemudian kan dinego menjadi naik. Apakah menegonya itu dengan mengurangi waktu waktu orang bulannya atau boleh mengurangi dari biaya langsung non personilnya? Yang dinego yang mana nih ya? Itu tadi kan biaya penawaran tenaga ahlinya di bawah remun kan harus dinego sehingga minimal menjadi sama dengan remunerasi yang ditetapkan oleh Menteri PU. Nah itu ketika kita menego sehingga menjadi harganya biayanya sama dengan remun tanpa merubah jumlah total penawaran, berarti kan kita ada yang mengurangi. Misalnya tadi perhitungannya tenaga ahli ini misalnya 3 orang bulan menjadi 2 orang bulan. Nah kemudian ataukah dengan mengurangi kuantitas pada biaya langsung non personil? Ya, oke, tangkap Pak Muji. Ya, jadi terhadap penawaran dari penyedia, kalau dia menawar di bawah remunerasi, berarti dia dibuat sama dengan remunerasi. Misalkan dia nawar 16 juta, pada remunerasi PUPR 19 juta. Ya, minimal itu 19 juta, maka dijadikanlah 19 juta, dijadikan 19 juta. Tanpa merubah nilai kontraknya, nilai penawaran. Nilai penawaran dia kan 300 juta. Tetap, tapi ini dinaikkan dari 16 menjadi 19 juta. Pak, ini kan 300 juta kan tidak bisa bergerak. Ya, berarti ya bisa nggak tenaga tadi? Bukan dikurangi orangnya, Bu. Orangnya sudah 3, itu sudah diminta 3. Berarti dikurangi bulan ini
2 bulan, ini cukup ya kamu kerja 1,5 bulan, nggak dibayar 19 juta. Oh gitu, jadi dipas-pasin. Tapi kalau nggak bisa juga, ya berarti yang dikurangi apa? Yang dikurangi ya non personil gitu ya. Ini logika saya. Ini karena aturannya nggak menjelaskan sampai ke sana. Ini hanya masalah logika ini. Logikanya dinaikkan normal. Logika yang batasan yang kedua tidak merubah nilai penawaran. Kalau saya kurang-kurangilah waktu peran dia tadi. Atau kalau nggak bisa ya dikurangi yang non personil. Ya pokoknya harus ketemu lah kayaknya tadi, Bu. Jadi constraint-nya tadi, constraint yang pertama adalah remunerasi. Yang kedua constraint-nya tidak merubah nilai kontrak. 2 itu aja. Yang lainnya kita setel aja. Gitu, Bu ya. Ya, terima kasih, Pak. Masih. Sudah jam 16.21, Pak. Muji? Oke, satu lagi. Satu lagi. Oke, Narwita Ali. Silakan, Pak atau Ibu. Silakan, Pak Narwita Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Dari mana? Dari UKPBJ Tulang Bawang, Pak. Satu kantor sama Pak Rangga saya. Siap, silakan. Ya, ini saya ada 2 pertanyaan, Pak, sederhana aja. Tadi masalah yang output pada perancangan itu kan ada tahap pengawasan berkala, Pak. Yang saya tanya itu sampai di mana, Pak? Sampai PHO atau sampai FHO-nya pengawasan berkala itu? Nah, yang pertanyaan kedua itu, kedua itu untuk penentuan waktu tenaga ahli, Pak. Kalau untuk pengawasan kan kita enak, Pak. Kita bisa melihat dari fisiknya, sekian bulan. Nah, untuk perencanaan ini ada nggak, Pak, standar minimal waktunya gitu, Pak? Kayak tadi kan misalnya pemeliharaan Bapak bisa bilang 2 minggu. Nah, ini ada standar waktunya nggak, Pak? Karena kalau nggak ada standarnya itu, PPK ini bisa mengatur waktunya itu nggak ada acuan, Pak. Bisa 2 bulan, 3 bulan gitu. Kalau misalnya ada kan enak, Pak. Misalnya untuk perencanaan gedung sekian meter bisa dikerjakan dalam waktu sekian bulan. 1 bulan misalnya. Jadi PPK bisa menentukan waktunya 1 bulan. Tapi kalau misalnya nggak ada itu, dia bisa nggak ada acuan gitu, Pak. Nah, saya tanyakan, ada nggak, Pak, untuk aturannya untuk penentuan waktunya itu pas penentuan untuk rancangan? Itu aja, Pak. Sekian, Pak. Terima kasih. Ya, makasih. Pak Muji? Ya, perencanaan, konsultan perancangan itu perannya sampai di mana? Sampai serah terima pertama, Pak. Sampai serah terima pertama. Sampai di situ aja dia. Kan sudah terwujud gedungnya 100%. Masalah gedungnya nanti ada kerusakan dan sebagainya, ya itu peran dari konsultan pengawas saja lah. Tadi kan masih ada 10% yang utama. Jadi sampai serah terima pertama. Kemudian berapa lama sebenarnya kebutuhan konsultan itu? Ya itu, Pak, saya juga nggak bisa. Makanya saya mendorong kalau kita bukan orang teknis, ya kita cari, Pak, orang teknis. Ini pasnya berapa sih? Ya mungkin kalau kita dari UKBJ agak kesulitan. Ya, kita tanya PPK-nya. Ini dia butuh 3 bulan tuh dasarnya apa? Ya. Padahal saya melihat di ULP-nya Kutai Barat ini cuma 1,5 bulan. Kenapa di kita 3 bulan? Ini bedanya di mana? Gitu, Pak. Yaitu pakai ilmu perbandingan kalau kita bukan orang teknis. Tapi kalau kita bisa mengusahakan orang teknis, ya dia harus yang mencermati perannya dia kerja apa, berapa lama di situ, Pak. Termasuk kalau PPK membuat konsultan tadi KAK-nya seperti apa, itu memang agak kesulitan, Pak. Maka diperlukan di situ orang teknis yang ngerti lah dunia konstruksi tadi, Pak. Begitu, Pak, ya? Ya, jawaban saya memang clear yang ini. Oke, Pak Narwita Ali, clear ya? Sudah cukup ya? Ya, terima kasih, Pak. Cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Udah habis? Sudah. Lewat 20 menit, Pak. 25 menit. Ya. Silakan Pak Muji untuk closing statement kegiatan kita pada sore hari ini. Ya, Bapak Ibu kita hormati. Pertama, kita belajar konsultan konstruksi tadi harus bisa membedakan, Pak, kriterianya, ciri khasnya. Konsultan perencana lamsam. Berarti yang dituju apa? Sub output sama output. Sub keluaran sama keluaran. Berarti di sana memakai daftar keluaran dan harga, bukan biaya personil dan non personil. Tapi kalau kebalikannya, kalau konsultan menurut saya lebih cocok kalau menggunakan apa? Waktu penugasan. Kalau waktu penugasan berarti pembayarannya secara aktual. Biaya personil dan non personil secara aktual. Ya. Dan di situ nanti pembayarannya juga yang non personil secara at cost invoice dan sebagainya. Jangan dicampur, Pak. Yang rencana di invoice kan juga nggak bisa. Itu aja, Pak, yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat mengantar pemahaman kita mengenai konsultan konstruksi. Mohon maaf kalau banyak masih yang belum
jelas nanti masih bisa berlanjut lagi lah apakah itu konsultan MK dan sebagainya. Terima kasih Pak Mulis. Terima kasih Pak Muji Santosa dan Bapak Ibu semuanya. Itu yang disampaikan Pak Muji Santosa terkait dengan absensi Pak Mulis. Ya, silakan Bapak Ibu isi absensi. Absensi. Ya, saya tunggu 10 menit setelah selesainya kegiatan. Bapak Ibu saya mengingatkan nanti malam masih ada webinar terkait dengan pengadaan obat jam 7 malam WIB. Dan besok hari Sabtu jam 10 masih ada webinar tentang penyelesaian sengketa kontrak, negosiasi dan mediasi. Silakan Bapak Ibu bergabung, isi registrasinya. Untuk yang nanti malam, link langsung disampaikan, diinfokan setelah Bapak Ibu klik kirim registrasinya, tidak melalui email. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa isi daftar hadirnya, itu sebagai data valid kami untuk penerbitan sertifikat. Apabila dalam kegiatan ini kami masih tadi ada kesalahan secara teknis, sengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf. Memang diskusi tidak akan selesai di sini. Silahkan diskusi di grup MS 1 maupun 2, silakan didiskusikan di sana. Mungkin saya akhiri. Terima kasih. Salam pengadaan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.